Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar jawab salamnya itu masih dalam suasana COVID, jadi nggak semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru semangat, jawab salamnya luar biasa. Nanti kalau bisa infaknya kita edarkan lagi ya, supaya bisa mencukupi 24 juta, insya Allah. Tapi dengan cabang senang sekali dengan kalimat itu. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fiikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat Rasul. Wa qala aydan, ni'matani maqbulun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah dari Serdang, Pak Haji Ibnu Hajar MPD, yang sudah menyampaikan kata sambutan di hadapan kita semua, meskipun singkat karena terbatas waktu. Namun saya mencermati substansinya terkait dengan refleksi situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi pada saat ini. Dan intinya sebenarnya kita tidak boleh menyerah untuk terus berbuat dalam rangka mencerahkan umat ini. Kemudian Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah, saya biasa memanggil Syekhuna. Kalau dalam bahasa umum disebut dengan Tuan Guru, Mas Fakhrudin, atau saya dalam konteks pergaulan sehari-hari memanggil beliau dengan Mas Dede. Dari Fakhrudin bertransformasi kepada Mas Dede, saya kurang tahu juga asbabun nuzulnya itu apa. Padahal kalau kita cermati lewat pendekatan kajian antropologi budaya
Beliau itu Bata asli Manurung, tapi kenapa bisa lompat ke suku Sunda? Ini menunjukkan bahwasanya jiwa beliau merupakan jiwa yang terbuka dan sangat inklusif. Kemudian Ayahanda Waluyo sebagai orang tua bagi kita, dan saya hampir setiap saat berkomunikasi kepada Ayahanda Waluyo, Pak Ibnu Hajar, kemudian Mas Fakhrudin, tentu sharing informasi terkait dengan perkembangan persyarikatan kita. Memang ada sebuah optimisme yang mesti kita tumbuhkan di dalam diri kita. Tanwir beberapa waktu yang lalu memutuskan bahwa anggota Tanwir ditambah dengan ketua pimpinan daerah Muhammadiyah se-Indonesia, itulah yang akan menghadiri muktamar secara langsung di Surakarta atau di Solo. Bapak Ibu, kita juga berharap dalam rukuk dan sujud kita atau selesai melaksanakan sholat fardu atau mungkin sholat nawafil, kita selipkan juga doa-doa semoga situasi dan kondisi menjadi normal, dari pandemi menjadi endemi. Pandemi itu artinya menyeluruh. Pandemi itu wabah yang dirasakan oleh seluruh dunia secara global, universal. Tapi kalau endemi itu hanya pada daerah-daerah dan tempat-tempat tertentu. Dan mudah-mudahan ini berubah menjadi endemi. Sehingga boleh jadi saya agak berasumsi sebelum bulan November tahun 2022 pandemi ini insya Allah akan berakhir. Mungkin hanya tinggal 1-2%. Sehingga kemudian Bapak Ibu kita bisa bersilaturahim dalam skala internasional di Solo itu. Karena saya termasuk salah seorang anggota Tanwir. Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Profesor Sofyan Anif itu pada saat dimintai pandangan sangat berharap agar muktamar dilaksanakan secara normal, juga menghadirkan para penggembira. Bapak Ibu bisa bayangkan pertandingan sepak bola tanpa penonton, nggak gembira, betul kan? Saya berceramah berapi-api di depan laptop, tak ada orang yang menyaksikan secara langsung, tak gembira. Apalagi saya agak menduga ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada saat ini sudah mempersiapkan keberangkatan muktamar sedemikian rupa dan maksimal. Bahkan tak sedikit yang sudah permisi kepada kepala desa, kepada camat. Bahkan ada yang sudah menempa baju muktamar belum juga dipakai sampai sekarang. Hari ini dipakai selama 2 tahun pandemi ini. Dan ini menjadi sebuah kegembiraan yang sangat luar biasa. Maka menjadi sebuah tanggung jawab moral individual bagi kita semua yang hadir pada saat ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu meskipun Bill Gates mengatakan ini akan berlangsung 5 tahun, tapi Bill Gates kan juga seorang globalis. Meskipun beliau warga negara Amerika Serikat, tapi pada saat beliau berbisnis tidak akan pernah memandang agama maupun negara. Dan beliau sangat berkepentingan besar dan berdiri di balik berbagai macam politik bisnis yang dimainkan oleh Bill Gates dan kawan-kawan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemahaagungannya, dengan kekuasaannya, mudah-mudahan dapat mengangkat pandemi ini sesegera mungkin dari dunia. Tapi tentu yang paling penting bagi kita, pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah media dan laboratorium muhasabah. Selama ini bagaimana sebenarnya makom kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin kita pongah, mungkin kita sombong,
di mana nilai-nilai spiritual yang semestinya menjadi standarisasi, kemudian panduan bagi umat manusia dibuang, sehingga manusia itu mengandalkan nalar mereka untuk menguak alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan wabah pandemi Covid-19 ini, kocar kacir dunia itu. Tapi kemudian sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui secara pasti mesti ada hikmah di balik taring-taring bencana bagi orang-orang yang beriman. Tentu bagi orang-orang yang kafir, pandemi Covid-19 ini menjadi sebuah azab yang sangat menyakitkan. Bagi orang-orang yang beriman, justru pandemi Covid ini melahirkan apa yang dalam bahasa Arab, dalam bahasa Mas Mahrudin itu disebut dengan takaful ijtimai atau kepedulian sosial. Termasuk warga kita, warga Muhammadiyah. Betapa banyak uang warga Muhammadiyah termasuk dari kantong Bapak Ibu sekalian dikeluarkan dalam situasi dan kondisi yang sangat sulit. Muhammadiyah masih mampu dan hadir di berbagai macam tempat di mana negara tidak dapat hadir pada saat itu untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Dan tak sedikit juga di sini Bapak Ibu yang merupakan alumni COVID atau LC, lulusan COVID, termasuk yang disampaikan oleh Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Memang pada saat 1, 2, 3 bulan pertama sekali COVID itu outbreak atau meledak, megang gelas saja kita nggak berani, ketemu sama orang saja kita nggak berani. Ditambah dengan berbagai macam media massa itu yang menjajah pemikiran dan nalar kita. Media itu sangat luar biasa. Ditambah lagi kita hidup dalam sebuah era yang disebut dengan disruption atau disrupsi, era gonjang-ganjing, atau era matinya kepakaran, di mana opini itu selalu menjadi pegangan bagi kita daripada kajian ilmiah dari para pakar. Maka di media sosial itu antara seorang profesor dan lulusan SMA pada saat berdebat tentang sebuah objek itu hampir tidak ada bedanya. Maka kemudian Profesor Haidar Nasir itu menyampaikan kepada kita, warga Muhammadiyah tidak boleh gaduh di media sosial, tapi kita harus banyak melakukan berbagai macam aktivitas yang memberikan manfaat pada masyarakat. Coba tengoklah di mana negara tidak hadir, Muhammadiyah hadir di situ. Apa yang ada di negara ini, di Muhammadiyah itu ada. Sehingga dalam pandangan saya Muhammadiyah ini seperti sebuah Indonesia mini yang hebat sekali, dan kita bangga dengan Muhammadiyah itu. Di Provinsi Papua ada 6 perguruan tinggi Muhammadiyah yang 80% mahasiswanya itu adalah non-muslim. Dan pejabat tinggi di sana itu banyak berterima kasih kepada Muhammadiyah. Dan ini hebatnya Muhammadiyah, memberikan pendidikan kepada anak bangsa tanpa memandang latar belakang suku bahkan agama. Yang sangat luar biasa, para tokoh agama semisal dari Katolik dan Protestan di Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Papua menyumbangkan berbagai harta yang mereka miliki, termasuk tanah yang sangat luas untuk Muhammadiyah, karena mereka percaya dengan Muhammadiyah. Itulah sebabnya pada saat Pak Din Samsudin ke Amerika Serikat, ada seorang wartawan yang menyampaikan kepadanya bahwa Muhammadiyah itu merupakan the biggest Islamic organization in the world. Kira-kira begitu. Saya sedikit pakai bahasa Inggris biar dikira pinter Bapak Ibu. Padahal bahasa Inggris saya itu campur Jawa, Jawanya Jawa tembung lagi. Jadi sebenarnya meskipun secara kultural saya Medan, Mas Norim dari pimpinan wilayah Muhammadiyah itu berasal dari Medan. Enggak, saya tinggal di Tembung yang kalau kita lihat di peta dunia nggak kelihatan Bapak Ibu. Nah, Muhammadiyah hadir di berbagai macam tempat. Ini yang membanggakan kita semua. Maka berkali-kali Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara pribadi mengirim pesan WhatsApp
kepada saya, bagaimana Mas perkembangan warga Muhammadiyah yang ada di Sumatera Utara selama pandemi COVID-19? Saya bilang, ayah, insya Allah berbagai macam kegiatan Muhammadiyah dan Aisyah tetap dilaksanakan. Meskipun beberapa bulan setelah outbreak itu kita fokus pada kegiatan daring, tapi sekarang sudah mulai. Saya 6 bulan ini Bapak Ibu sudah mulai terjun ke daerah-daerah, kemudian ke cabang-cabang, bahkan ke ranting-ranting. Dan ini pimpinan daerah Muhammadiyah yang ketiga yang saya datangi secara langsung. Karena saya agak dikenal di Sumatera Utara sebagai orang yang sangat ketat dalam protokol kesehatan. Karena banyak orang-orang yang sebenarnya harus diselamatkan di sekitar kita. Misalnya emak tinggal sama saya, usianya hampir 90 tahun, dan dia manula. Kalau saya nggak apa-apa, insya Allah mudah-mudahan imunitasnya sangat bagus karena rajin olahraga, rajin main pingpong. Tapi bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita itu? Makanya Rasulullah SAW menyampaikan la dharar wa la dirar. Jangan kamu mendatangkan mafsadat untuk dirimu sekaligus orang lain. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ini pengantar udah 15 menit. Makanya kayaknya 1 jam untuk saya ini baru sekedar kata pengantar sedikit. Nanti kita lanjutkan bulan depan. Kira-kira begitu. Biasanya Mas Karen kalau menyampaikan pengajian itu 2 jam lebih. Kemudian seluruh pimpinan daerah Muhammadiyah yang hadir pada saat ini, dan hadir pula Pak Osman bersama dengan kita dari Serdang Mendagri. Tadi malam Mas Murid dari sana jam 12 karena mengisi acara Pemuda Muhammadiyah. Kemudian seluruh pimpinan cabang yang hadir, pimpinan ranting. Kemudian salam hormat juga kepada Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah, Ibu Sekretaris, seluruh pimpinan cabang Aisyah, pimpinan ranting Aisyah, adik-adik Ortom, termasuk Mas Rio. Belum lagi duduk sudah mengeluarkan uang 500.000. Nanti berdiri sekali lagi mesti 1 juta, itu yakin Bapak. Dan infak yang sudah terkumpul Bapak Ibu ada berapa tadi Pak Ketua Cabang? 12. Ada 12 juta. Ini untuk adik-adik Ortom, coba keranjangnya itu disiapkan kembali. Nanti kita edarkan sekali lagi. Kalau tidak tembus 2 juta, Mas Kolim nggak berhenti ceramah pada saat ini. Memang beragama ini perlu juga diancam-ancam supaya takut. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjadi sebuah kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi saya pada saat ini diberikan amanah dan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar Muhammadiyah di Deli Serdang ini, yang merupakan salah satu pimpinan daerah Muhammadiyah kebanggaan bagi kita. Dan saya tentu atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah juga menyampaikan tahniah kepada sebagian besar pimpinan daerah Muhammadiyah sekaligus Aisyah yang sudah mampu untuk menembus jajaran Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang, dan itu tidak mudah. Selama ini MUI itu dipegang oleh saudara-saudara kita dari NU dan Al-Wasliyah. Tapi kemudian pimpinan daerah kita ini mampu untuk menembus di jajaran Dewan Pimpinan Majelis Ulama Deli Serdang. Dan ini harus diikuti oleh ortom-ortom yang ada dan harus didukung oleh keluarga besar Muhammadiyah. Ini mic-nya saya kebawakan, mana tahu di sini ada Wasliyah dan NU. Menurut penelitian Abdul Munir Munkan, Muhammadiyah itu kan ada Marmut, ada Munu Muhammadiyah NU, ada Mual Muhammadiyah Al-Wasliyah, ada Mursal Muhammadiyah Salafi. Ada enggak ini kira-kira? Tunjuk tangan yang ada ini. Karena sekarang Mas Kolim ini selain disertasinya tentang pluralisme agama, hubungan antar umat beragama, Mas Kolim juga konsentrasi untuk mendalami ideologi Muhammadiyah itu. Maka kalau Bapak Ibu ke rumah, tikar yang dibentangkan di situ, kursi nggak ada di rumah itu, tapi ada 8 sampai 9 lemari buku di rumah itu. Dan 1 lemari diantaranya tentang ideologi Muhammadiyah. Jadi buku ideologi Muhammadiyah itu insya Allah ada. Maka kalau kita bermuhammadiyah ini agar tidak mengalami disorientasi,
bahasa Jawanya itu ngablon bermuhammadiyah, maka banyaklah baca tentang ideologi Muhammadiyah agar kita tahu. Coba baca pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, Man of Action and Thought, seorang pemikir dan penggerak perubahan, itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka Muhammadiyah itu disebut dengan Harakatul Islamiyah. Muhammadiyah akan sakit kalau seandainya tidak bergerak, minimal berpikir. Muhammadiyah itu juga disebut dengan organisasi tajdidiyah, tajdid. Ini yang membedakan kita dengan gerakan yang lain. Tajdid itulah yang menyebabkan mengapa masjid ini begitu indah dan megah. Kalau di tempat lain itu belum tentu masjid seindah ini, Bapak Ibu, yang dimiliki oleh organisasi tertentu. Cek dulu dari 27 pimpinan daerah Muhammadiyah Sumatera Utara ini, semuanya memiliki kantor. Pak itu aja, Pak Ketua PDM, mohon maaf, Bapak cek dulu ke Binjai, kantor pimpinan daerah Al-Wasiyah dan NU ada enggak? Adapun layak mutu walayak ya tidak bermutu dan kurang biaya. Coba tengok masjid kita yang di Lubuk Pakam, di mana Pak Rijal itu ada. Itu merupakan masjid terbaik, betul kan Pak? Tapi hanya jangan terbaik Pak, harus penuh juga jamaahnya. Yushiku ayatiya dan nasi zaman layak minal islami illa ismu wala yabqa minal qur'ani illa rasmu masajiduhum amilatun wa hiya qarabun minal huda ulama'uhum syarr man tahta adimis sama min ainihim tahujul fitnah wa fihim ta'ud. Akan datang satu masa menimpa umat manusia termasuk umatku, kata Nabi, di mana Islam itu hanya tinggal namanya saja. Islam itu ada tapi namanya saja. Tengok KTP-nya Islam tapi perilakunya tak Islam. Quran itu hanya tinggal teksnya saja, dokumennya saja. Masjid-masjid mereka itu ramai tapi kering dari petunjuk, kata Nabi. Yang terburuk ketika itu adalah ulamanya. Dari mereka muncul fitnah dan fitnah itu akan kembali kepada mereka. Maka Bapak Ibu, ketika kita ngaji ada anak-anak kita yang ribut, biar aja. Ini kaderisasi. Sebuah masjid di mana anak-anak banyak berkumpul dan bermain, berarti masjid itu disukai oleh anak-anak. Maka jangan menjadi masjid hegemonik hanya untuk kaum tua saja. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak kalau dunia ini isinya kaum tua, ramai nggak kira-kira? Iya Ustaz, anak-anak itu kemudian ribut, bermain, dunia anak bermain. Tapi jangan pula dibalik, kalau mau main ke masjid ini salah juga. Dunia anak adalah dunia bermain. Wal yasyalladzina lam taraku min khalqin dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Allah berdialog kepada kita. Ini warga Muhammadiyah, warga Aisyah, coba berpikir, takut kalian kepada Allah seandainya meninggalkan anak-anak di belakang kalian yang lemah. Maka adalah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan qaulan sadida, perkataan yang baik. Pikirkan generasi itu yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan Muhammadiyah dan Aisyah di Serdang ini adalah anak-anak kita yang sekarang sedang bermain. Dilahirkan kita si kuliah itu kebanggaan kita. Maka saya melamar Mas dan Mas, kalau bisa nanti kuliah itu menjadi mahasiswi Fakultas Agama Islam Unsur, beasiswa. Hebat enggak itu? Beasiswa. Tapi karena kuliah ini prestasinya tinggi, Mas Deden memberikan jawaban agak gengsi juga. Agak gengsi juga. Karena hebat beliau. Kalau bisa 5 tahun ke depan kuliah ini kita tawarkan untuk membaca Quran di tamlir atau muktamar. Lobby pimpinan pusat Muhammadiyah siapa pusat Mas Muli? Dia Mas Farid lobby, persoalan diterima atau tidak persoalan data. Tapi yang muncul adalah kader Muhammadiyah dari Deli Serdang. Nah itu penting bagi kita. Jarang Bapak Ibu kita memiliki anak-anak yang sangat luar biasa bacaan Qurannya.
Kecuali Deli Serdang ini merupakan dalam tanda kutip lubuk Kori. Ketua PDM-nya saja Kori, wakil ketua PWM-nya Kori, bukan Kori. Ini salah kita juga, tak mau mengkader mereka. Jadi kita terlalu takut melakukan gerakan tajdid itu. Tadi Mulia menutup tilawah Qur'annya itu dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya kalau saudara baru arti nggak apa-apa juga, nggak ada masalah. Sesuatu yang tak lazim itu bukan berarti salah. Mas Kori berdoa di dialog antar umat beragama, di situ kaum musliminnya banyak, sudah diviralkan. Ini mudah-mudahan ceramah pada saat ini nggak diviralkan ya. Dan dianggap salah dengan berbagai macam tuduhan. Padahal dulu Kiai Dahlan pada saat mendirikan Muhammadiyah pada tahap formatif pembentukan, Kiai Dahlan itu dituduh sebagai kafir. Yang lebih menarik lagi, seorang pendeta berceramah di gereja di atas podium, dia mengutip pemikiran dari Kiai Dahlan. Kita kalau seandainya seorang pendeta saja mengutip pemikiran dari Kiai Dahlan, warga Muhammadiyah asing dengan Kiai Dahlan. Ini sesuatu yang unik dan aneh. Maka Bapak Ibu, nanti sebelum jam 12 saya berhenti. Saya minta 1, 2, 3 orang untuk komentar tentang materi saya. Siapa yang bisa berkomentar secara baik, silakan ambil buku Ideologi Muhammadiyah sama Bang Idris di depan masjid kita ini. Benar. Tapi komentar ya, jangan hanya sekedar memperkenalkan nama dan nomor handphone. Betul-betul substansi materi saya itu dicatat. Itu yang dilakukan oleh Kiai Dahlan. Kalau hanya sekedar menyampaikan ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahutu 'ala ta'amil miskin kepada jamaah, itu biasa. Tapi Kiai Dahlan melakukan institusionalisasi dari Surah Al-Maun itu menjadi lembaga pendidikan. Ini yang tak dilakukan oleh para ulama ketika itu. Dan Kiai Dahlan lebih besar daripada Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani dan Rashid Rito. Siapa yang tak bangga dengan Muhammadiyah, dengan Kiai Dahlan itu? Ketika orang masih berpikir bagaimana mencari nafkah, mengenyangkan perut, menghilangkan rasa dahaga, Kiai Dahlan itu sudah mendirikan sebuah majalah tertua yang mendapatkan penghargaan dari negara kita, yaitu Suara Muhammadiyah, yang kemudian dikenal dengan gerakan literasi. Ini maka warga Muhammadiyah Deli Serdang ini wajib membaca Suara Muhammadiyah. Jangan yang dibaca saat ini terus, bawaannya mau perang, habis sholat. Nah, ketika perempuan hanya pada 3 ranah domestik, kasur, sumur, dan dapur, tahun 1917 Muhammadiyah mendirikan Aisyah. Belum terpikir ketika itu di benak masyarakat Muslim Indonesia, tapi Muhammadiyah sudah melakukan itu. Ini yang disebut dengan Islam berkemajuan. One or some steps ahead, satu atau beberapa langkah lebih maju daripada yang lain. Inilah gerakan Muhammadiyah ini. Keren. Maka pada tahun 1962 Soekarno menandatangani bahwa Kiai Dahlan itu merupakan pahlawan nasional. Bangga dengan? Enggak dengan Kiai Dahlan. Bangga? Maka baca riwayat Kiai Dahlan. Beliau tidak melakukan hijrah dari Yogyakarta ke kota suci. Hijrah itu mencerahkan pemikiran, meluaskan pandangan. Maka Bapak Ibu coba hijrah. Jangan hanya di Deli Serdang ini saja. Jangan hanya di Tanjung Morawa ini saja. Lahir di sini, sekolah di sini, besar di sini, tunangan di sini, nikahnya di sini, sakitnya di sini, meninggalnya kuburannya di sini. Kalau bisa hijrah Bapak Ibu, lahir di Deli Serdang, sekolah Tanjung Morawa, kuliah di Jakarta, kerjanya di Afrika Selatan, meninggalnya di Meksiko, hebat enggak? Hijrah. Fantasiul fil ardh, bertebaranlah kamu di permukaan bumi ini. Mas Kori jelek-jelek ini sudah keliling ke 25 negara dan bukan satu kali Bapak Ibu. Maka kelilingnya Mas Kori ke penjuru dunia itu mengekspor nilai-nilai Muhammadiyah itu didukung, jangan dirusuhin.
meeting di keranjang, kawannya sudah naik, ditarik pakai jaketnya. Ini yang disebut dengan iri, sirik. Iri itu Bapak Ibu nggak senang dengan kemajuan orang. Sirik itu bahagia dengan kejatuhan orang. Di atas iri dan sirik, hasad namanya. Hati-hati dengan hasad itu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ciri masyarakat modern itu selalu memberikan apresiasi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kayak mulia itu harus diapresiasi, Bapak Ibu. Itu aset Muhammadiyah, Deli Serdang, aset Muhammadiyah Sumatera Utara. Nanti ketika beliau remaja, Mas Farudin, NI berani untuk mempromosikan beliau agar membaca Quran pada saat tanwir Muhammadiyah atau muktamar Muhammadiyah. Kita tampilkan kader terbaik kita, why not? Kenapa tidak? Harus begitu, Bapak Ibu. Nah, kemudian Kiai Dahlan mengajarkan teologi al-asr wal asr, demi waktu, demi memeras pikiran. Asr itu Bapak Ibu artinya memeras pikiran, juga artinya waktu sore menjelang malam. Nah, kalau waktu sore itu usia manusia kira-kira 60 atau 65 atau 55 tahun ke atas. Ini yang sudah 60-an tahun coba hati-hati, waspada ini Bapak Ibu. Tapi lebih menarik lagi, pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama waktu, pasti ayat-ayat berikutnya itu terkait dengan persoalan apa yang kamu kerjakan untuk kebajikan dan kemaslahatan manusia setelah Allah bersumpah atas nama waktu itu. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihat. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman di situ juga beriman dalam pengertian yang kolektif. Iman itu, ini saya tekankan kepada kita. Tadi hari subuh Mas Farid membaca tafsir 12 langkah Muhammadiyah sama Bang Idris, itu ada tafsir itu. Kecil bukunya, itu ditulis oleh Kiai Mas Mansur. Mas Mansur itu meninggal dunia di penjara. Beliau ketua umum PP Muhammadiyah dari Jawa Timur. Baca Mas Mansur itu agar kita ngerti siapa Mas Mansur itu. Dalam buku kecil yang dia tulis, beliau mengartikan iman itu sesuatu yang ada dalam hati, diucapkan lewat lisan dan digerakkan lewat amal soleh. Aktun bil qalb wa iqrarun bil lisan wal amal bil arkan. Itulah iman. Iman muaranya adalah amal kebajikan bagi semua. Maka gerakan amal soleh tadi itu wujud dari iman. Maka Rasul mengatakan as-shodaqatu burhan. Sedekah itu merupakan bukti. Burhan, ketua PDN Medan namanya Burhan, adiknya Ustaz Ibnu Hajar, ketua PDN juga. Hebat. Dua-dua ketua PDN kan? Ustaz Burhan, bukti. Wassolatun nur, sholat itu merupakan cahaya. Orang yang habis sholat biasanya bercahaya. Sholat itu ada dua. Yang pertama adalah sholat lahir, yang kedua adalah sholat batin. Sholat lahir itu selalu kita kerjakan, tapi nggak ada efeknya kalau nggak diikuti dengan sholat batin. Sholat batin itu setiap waktu dan kesempatan. Orang yang sholat batin itu biasanya etikanya itu bagus, tutur katanya itu menyejukkan, akhlaknya itu tidak gaduh. Dia suka berbagi, suka hadir tempat orang-orang yang susah. Itu sholat batin. Maka ada yang disebut dengan sholat wusta. Sholat wusta itu sholat pertengahan. Ada ulama yang menerjemahkan hati itu pertengahan. Maka sholat yang terbaik diantaranya adalah sholat pertengahan wusta, yang letaknya di hati. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Sholat yang mana? Ritual yang kita laksanakan? Bukan. Tapi sholat hati yang letaknya di wusta, di tengah itu. Coba hayati. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Lalu kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin sampai habis.
kemudian rukuk subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Isinya dua sholat. Yang pertama membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah kita istighfar. Siapa di antara kita yang tak bermasalah dalam konteks kehidupan ini? Itu isi dari sholat. Maka orang yang sholat itu adalah orang yang tercerahkan. Pencerahan dalam bahasa Arab disebut dengan nur, jamaknya Anwar. Maka mantan ketua PDM Kota Medan, almarhum namanya Anwar, jamak dari nur. Saya punya jamaah di Jakarta, ketua Parsi namanya Anwar Fuadi. Maka warga Muhammadiyah dan Aisyah jangan menjadi nar. Nur itu cahaya, nar itu api yang selalu membakar dan memanas-manasi orang untuk hal-hal yang berbuat negatif. Nur tetap nur. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat wal ladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan ila dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Maka dalam Quran juga ada surat Nur. Itu gerakan pencerahan. Wah, sholat nur. Ketika kita sudah melaksanakan sholat, betul-betul kita mencerahkan kehidupan ini. Diri kita tercerahkan, masyarakat juga tercerahkan. Ini penting menjadi sebuah catatan. Nah, Kiai Mas Mansur itu dalam menulis 12 langkah tafsir Muhammadiyah, yang pertama dia tulis itu adalah memperdalam masuknya iman. Dia bicara masalah iman. Tapi iman di tangan Kiai Mas Mansur adalah iman yang tidak membeku. Iman yang tak dipahami sebagaimana masyarakat umum pada saat ini. Iman bagi Kiai Mas Mansur adalah sesuatu yang menggerakkan, dinamisator, dinamik meledakkan perubahan. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, hadis-hadis Nabi tentang iman. Mesti bukannya persoalan bagaimana Allah esa Rasul itu merupakan utusan dari Allah. Enggak itu saja. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik. Kan enggak sanggup dia, itu iman. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan ngomong apapun kecuali yang baik. Itu bukti dari keimanan. Termasuk dalam konteks sekarang ini, di mana kita hidup dalam era media sosial yang dalam tanda kutip sangat liar. Maka terjemahan dari ucapan itu adalah tulisan kita di berbagai macam media sosial itu. Harus hati-hati. Nah, bulan Februari kemarin Microsoft itu mengeluarkan survei. Judulnya adalah Digital Security Index. Indeks keadaban digital. Ada 32 negara yang disurvei. Mana di antaranya yang paling beradab dalam mempergunakan media sosial? Yang paling tinggi itu adalah Belanda. Belanda urutan pertama. Karena Belanda mempergunakan media sosial untuk mengumpulkan sumbangan, bantu orang miskin dan seterusnya. Saya waktu ke Belanda itu, Bapak Ibu, ya Allah, kagum dengan Belanda itu. Belanda itu mampu untuk membangun kampung dan rumah di bawah laut. Belanda itu hebat. Anak umur 4 bulan di Belanda sudah didaftarkan namanya di Perpustakaan Nasional. Maka orang Belanda itu pintar-pintar. Jumlahnya hanya 18 juta, tapi sepedanya itu 24 juta. Orang Belanda itu jarang naik sepeda motor, selalu naik sepeda. Tan Malaka waktu muda sekolah di Belanda. Muhammad Hatta atau Bung Hatta sekolah di Belanda. Karena memang bagus betul Belanda itu, hebat Bapak itu. Tingkat literasi dan baca bukunya keren. Kebersihan terjaga secara baik. Ketua Umum MUI Kota Medan kehilangan laptop selama 2 bulan. 2 bulan kemudian laptopnya balik lagi ke kamar pos dia. Saya nggak ngerti ya Ibu Aisyah, kalau coba uji coba dulu Bapak Ibu sekalian, letakkan laptop dulu di dekat apa ini, monumen pesawat kita ini. Tungguin 2 bulan di rumah, balik nggak kira-kira laptop itu? Kalau nggak balik, tunggu sampai hari akhirat, balik nggak kira-kira? Ini kan persoalan kejujuran. Nah ternyata Indonesia Bapak Ibu itu urutan ke-29. Yang lebih menarik lagi,
masyarakat Indonesia itu dikenal sebagai masyarakat yang paling cerewet di media sosial. Dan yang paling tidak cerewet itu usia 13 sampai 16 tahun. Di atas 17 tahun, masyarakat Indonesia paling cerewet mempergunakan media sosial. Cobalah kita tengok media sosial kita di Facebook, berantem, upload. Nanti kalah dalam pemilihan ranting, upload. Bukan ranting Muhammadiyah, tapi ranting non Muhammadiyah maksud saya. Apa itu? Semua di-upload. Sarapan lontong di-upload. Pengajian Ustaz Qorid yang ngisi nggak ada yang mengupload. Sedih Ustaz Qorid. Itu digital security index. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia mengucapkan perkataan yang baik. Kalau nggak sanggup, diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Tetangga siapa? Kawan kita dalam satu tim. Di Muhammadiyah ini, di PDM ini, di PDA, di cabang, di ranting, di ortok, itu kawan kita jauh. Maka Rasul menyampaikan, ajar pemuda, kalau kamu mau membeli rumah, maka yang pertama dilihat adalah tetangganya, jangan harga rumah itu dulu. Karena tetangga itu akan sangat membentuk pola pikir dan mempengaruhi kepribadian kita. Maka ada sebuah adagium atau hikmah yang perlu untuk kita cermati. Kalian ke depan akan tetap seperti ini kecuali buku apa yang kalian baca, siapa guru yang kalian datangi, siapa teman atau tetangga yang kalian pergauli, inovasi apa yang kalian temukan, baru kemudian ada perubahan yang berarti. Ini terkait dengan persoalan iman. Maka kemudian iman itu sesuatu yang bergelora, sesuatu yang hidup dalam konteks kehidupan real kita. Inilah yang diajarkan oleh Kiai Dahlan kepada para santrinya itu, kepada para sahabat, wal aslinal insana illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Imannya itu juga Bapak Ibu bentuk jamaah, artinya kita berdua nggak boleh sendiri. Harus kolektif. Coba kita baca misalnya, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan dalam ada segolongan umat, kan bukan satu orang, itu segolongan umat, ada kata umat. Artinya kita tidak boleh bergerak sendirian, harus dibantu oleh yang lain. Hidup kita ini kolektif, kolegial. Karena dalam sebuah pepatah itu dinyatakan begini, serigala itu akan menerkam seekor kambing yang terpisah dari kelompoknya. Keluarga Muhammadiyah itu ketika terpisah dari keluarga besar Muhammadiyah, dia akan lemah dan mudah goyah dalam gerakan, supaya kuat tetap berada dalam umat itu. Ada ulama tafsir yang mengatakan umat itu satu akar kata dengan itu artinya adalah ibu, satu akar kata dengan imam. Dan imam, ada alif, ada mim. Itu orang yang diteladani. Maka dan imam itu adalah orang yang diteladani. Maka ibu itu merupakan orang yang diteladani bagi anak-anaknya. Yang guna ilal khair, mengajak orang kepada al khair. Khair itu artinya kebaikan. Dalam Quran kebaikan itu banyak. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memilah mempergunakan kata kebaikan itu ada thayyib. Thayyib itu juga kebaikan. Ada hasan. Hasan itu juga kebaikan. Ada khair. Khair itu kebaikan. Ada sesuatu kebaikan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kebaikan. Lalu kita memilih yang terbaik, itu namanya al-khair. Khair itu kebaikan dari pilihan-pilihan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh orang melakukan al-ma'ruf, tradisi, budaya. Maka Bapak Ibu, kita jangan anti dengan budaya. Silakan, budaya nggak apa-apa, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Membangun masjid ini merupakan budaya. Kita perluas masjid ke belakang merupakan budaya.
Ini yang dalam bahasa Pak Malik Pajar disebut dengan asal sujud, bekas sujud. Jadi Pak Jemu, bekas sujud itu bukan kita gesek-gesek, itu bekas karpet namanya Pak. Jadi bekas sujud itu Pak yang kita bangun. Bekas sujud ini Pak, ruangan yang luar biasa. Bekas sujud sekolah yang kita dirikan. Infak yang dikeluarkan, itulah yang disebut dengan bekas sujud. Itu tafsir berkemajuan, bukan tafsir masbori Pak Jemu. Itu bekas sujud. Maka ibu-ibu yang belum buka dompetnya, silakan buka supaya bekas sujudnya nampak betul. Gerakan-gerakan kebudayaan, ayo gerakan kebudayaan Bapak Ibu dan Deli Serdang ini. Deli Serdang merupakan PDM yang termasuk terluas. Dan kalau dalam kota Medan itu seperti ikat pinggang. Mas orang lainnya di Binjai, enggak pada hulu satu, masuk bagian Deli Serdang ya. Maka kalau Deli Serdang telepon di isi pengajian, saya enggak akan nolak dan tidak ingin ngangkat telepon itu. Inilah hebat. Wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang menang. Kita kembali kepada teologi al-asari kita ini. Wal asrina insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat. Melakukan amal soleh, soluha, ada kata amilu, ada kata amila. Amila sama fa'ala itu berbeda. Fa'ala melakukan sesuatu, tapi non profesional. Tapi kalau amila melakukan sesuatu profesional, berdasarkan kemampuan, keilmuan, pertimbangan, pemikiran dan seterusnya. Maka ada kata amil sholihat, amalu amil sholihat. Itu luar biasanya Al-Quran itu. Watawassaw bil haq, menetapi al-haq. Apa yang disebut dengan al-haq? Ilmu, pengetahuan dan teknologi. Bapak Ibu punya anak, silakan kuliahkan. Anak itu sampai pintar. Kata Pak Haidar Nasir, Bapak Ibu silakan boros untuk pendidikan. Karena ada negara di dunia ini yang bangkit memimpin dunia tanpa pendidikan. Indonesia itu merdeka 17 Agustus tahun 1945. Korea Selatan itu merdeka 19 Agustus tahun 1945. 40 tahun yang lalu Indonesia dan Korea Selatan kondisinya sama. 40 tahun kemudian, karena pendidikan Korea Selatan bagus, maka Korea Selatan memimpin dunia dalam konteks teknologi. Kita kalah dibandingkan dengan mereka. Yang menjajah Indonesia dan Korea Selatan siapa? Jepang. Tapi kita nggak mampu mengambil inspirasi perubahan dari orang Jepang itu. Kata orang Korea, karena kita dijajah oleh orang Jepang, maka ketika orang Jepang itu berjalan, kita harus berlari. Ketika orang Jepang berlari, kami larinya harus lebih kencang. Ketika orang Jepang bangunnya jam 5, orang Korea bangunnya itu harus jam 4 pagi. Maka Korea Selatan sekarang memimpin dunia. Saya pernah tanya sama kawan dari Korea Selatan itu, saya telepon jam 11 malam dari sini, selisih waktunya 2 jam. Saya tanya, "Dek, kamu di mana?" Saya bilang, "Where are you now?" Saya tanya begitu. "Mas Floyd, I'm so sorry, I'm still having class this time." Katanya, "Mas, saya nggak bisa angkat telepon, saya masih berada di kelas, masih belajar jam 1 pagi." Nah, itulah gerakan-gerakan literasi yang membuat mereka bangkit, Bapak Ibu. Maka kemudian teknologi dari Korea Selatan misalnya seperti ponsel pintar itu kan selalu kita pakai ya. Bang Ariful Haq itu ponsel pintarnya pasti iya, bukan Samsung, Samsul. Nah, kita Islamkan. Merek handphonenya apa? Samsul. Al-Haq, ilmu, pengetahuan dan teknologi. Yuk anak-anak kita nih dari generasi muda nih, dari IPM, dari IMM, dari pemuda, dari MA. Ayo kalian bangkit. Kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kuliah di berbagai macam fakultas silakan. Ambil kedokteran, ambil teknik, ambil pertanian, ambil agama, ambil kedokteran. Kembali ke Muhammadiyah. Jadilah orang-orang dan sarjana yang berkemajuan, yang akan bermuara pada kemuliaan nilai-nilai kemanusiaan. Inilah yang disebut dengan beragama secara humanis.
Bapak Ibu. Agama kita itu bukan untuk pribadi kita saja, tapi untuk orang lain. Coba tengok Muhammadiyah itu sekarang punya perguruan tinggi Muhammadiyah di Malaysia, Umam namanya. Bapak Ibu mohon maaf, coba tengok perguruan tinggi swasta yang ada di Sumatera Utara ini, jumlahnya 242. Selain UMSU, Bapak Ibu tengok kondisinya. Kadang yayasannya itu sama rektornya tak sejalan, berantem. Kalau kita nggak bisa, karena ini PP Muhammadiyah. Sekarang banyak pemecatan dosen dan pegawai. Kenapa? Masa COVID. Coba tengok Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Coba tengok UMTS, semakin besar, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ditangani oleh orang-orang gila. Gila ide, gila bergerak, gila berpikir. Saya baru dapat informasi khusus sekarang urutan 40 universitas Islam terbaik dunia, Pak Joko. Bukan universitas terbaik akhirat, Pak. Dunia. Kok nggak tepuk tangan ya karena di masjid ya? Udah capek umumkannya nggak ada tepuk tangannya. Yang pertama UNM terbaik dunia. Al-Azhar kalah, Taiwan kalah, yang di Maroko kalah. Universitas Islam Madinah, Ummul Qura yang di Mekah kalah. Bangga nggak dengan Muhammadiyah? Bangga. Maka bagi bapak-bapak aja Muhammadiyah itu bapak. Maka disinilah perlunya Bapak Ibu kita kaji tentang Muhammadiyahan. Setelah Kiai Dahlan, coba kita baca Kiai Haji Hisham, Kiai Ibrahim, ipar dari Kiai Dahlan. Itu 7 tahun di Mekah, pidato 2 jam pakai bahasa Arab. Hebat sekali Muhammadiyah, nggak kurang sesuatu apapun. Maka jangan tinggalkan Muhammadiyah itu Bapak Ibu. Kiai Dahlan pernah berpesan jangan duakan Muhammadiyah. Jangan satu kaki kita ke gerakan lain, satu kaki di Muhammadiyah ini. Nggak boleh kayak gitu. Dulu ke Muhammadiyah kafa, masuk kamu ke Muhammadiyah itu secara kafa. Jangan setengah-setengah. Di salah satu pimpinan cabang di Sumatera Utara ini Bapak Ibu, ketua cabangnya itu mengembalikan kartu Muhammadiyah lalu dia masuk ke organisasi lain. Sedih kita. Masuk ke Salafi Bapak Ibu. Apa salah Salafi? Enggak. Tapi kalau sudah bermuhammadiyah jangan lagi bersalafi, enggak boleh. Jangan dihubungkan Muhammadiyah dengan Salafi. Ini ada enggak di pimpinan ranting satu sisi, tapi juga dia pimpinan cabang Al-Wasilah di sisi lain? Enggak ada ya? Kalau ada coba syahadatkan Mas Deden. Enggak boleh. Sekali Muhammadiyah tetap Muhammadiyah. Bapak Ibu kalau ikut muktamar nangis Bapak Ibu. Betapa jutaan manusia kumpul di sana. Atau kalau pas ke Yogyakarta coba Bapak Ibu berdiri di depan makam Kiai Dahlan, netes air mata kita. Di atasnya itu ada tonggak bendera merah putih menunjukkan bahwa beliau pahlawan pergerakan nasional. Pahlawan dari Muhammadiyah saja ada 16 kok. Kiai Dahlan, Walid Ahmad Dahlan, Ki Bagus Hadikusumo, Mas Mansur, kemudian Sudirman Soekarno, Fatmawati, Juanda, Pak Rodin, bukan Pak Rodin AR ya, ini Pak Rodin. Pak Rodin AR kan sekretaris kita. Pak Rodin, banyak sekali pahlawan dari Muhammadiyah yang berjasa untuk negara kita. Nah kalau misalnya pemerintah mengkritik Muhammadiyah misalnya Bapak Ibu, kita sudah banyak berkontribusi untuk negara ini. Kata Pak Den Samsudin 1,9 triliun BPJS kita belum dibayarkan oleh negara kok, iya kan Pak? Betul nggak itu? Maka jangan tuntut rumah sakit Muhammadiyah untuk bayar sesuatu sebelum utang itu dikembalikan oleh negara kepada kita. Selama COVID ini berapa triliun uang dari Muhammadiyah untuk masyarakat? Berapa ratus rumah sakit Muhammadiyah untuk melayani pasien COVID itu? Maka Muhammadiyah itu tak pernah Bapak Ibu gaduh di berbagai macam media sosial. Tak pernah menyatakan kita cinta NKRI. Tapi apa yang kita lakukan merupakan implementasi kecintaan kita kepada NKRI. Maka sekali Muhammadiyah tetap Muhammadiyah, jangan pernah meninggalkan Muhammadiyah. Jangan pernah meninggalkan Aisyah. Termasuk adik-adik yang muda-muda ini cari jodoh itu jangan di luar Muhammadiyah. Ambil dari ibu-ibu anak-anak ibu Aisyah ini. Mahalnya nggak mahal, pakai bismillah saja bisa.
Pakai bismillah saja bisa. Kan nggak mahal kan? Hanya dengan bismillah. Saya nikahi anak bapak ibu dengan ucapan bismillah. Lalu dari kelapa sama dagingnya pakai apa? Pakai alhamdulillah. Itu hebatnya Muhammadiyah. Bangga kita dengan Muhammadiyah ini bapak ibu. Saya waktu ke Vatikan, kemudian ke Italia, lalu ke Belanda bapak ibu. Saya bawa nilai-nilai ke Muhammadiyahan. Nah di Sumatera Utara ini saya menempatkan sebagai salah seorang wakil ketua yang konsen dialog antar umat beragama. Tak ada kader Muhammadiyah atau sedikit sekali yang membidangi itu. Di hadapan para pastor, Pak Ibnu Hajar, itu saya sampaikan. Mereka bertanya kepada saya, Mas Walid siapa yang disebut dengan kafir? Saya menjawabnya begini, saya adalah orang yang tidak beriman kepada Trinitas. Saya kafir menurut pandangan Kristen. Nah Kristen, Pak Pastor ini adalah kafir menurut pandangan Islam karena tak menerima syahadatain itu. Ternyata ada salah seorang di antara mereka yang khusus ngambil Islamic Studies. Qurannya bagus, bahasa Arabnya bagus karena alumni dari Mesir. Pastor Pak, nggak ada yang bisa masuk situ. Mas Walid yang diperintahkan untuk masuk mengisi Islamic Studies. Mas Walid kritik mereka, Pak Pastor itu jangan mengajar Islamologi tanpa didampingi oleh dosen-dosen dokter-dokter dari umat Islam itu sendiri. Dia harus sampaikan kepada mereka. Yang lebih menarik lagi Mas Deden, mereka itu bertanya terkait dengan persoalan bidadari surga. Mereka kan nggak nikah, Mas Walid ceritakan ada mereka hamil. Hebat nggak misi kita itu? Maka jangan diviral-viralkan lewat video itu. Itu kan acaranya dua gelombang. Tanggal 19 karena Mas Walid sendirian muslim nggak ada doa. Tanggal 26 di ruang makan itu karena di situ ada mahasiswa IMM, ada dosen-dosen fakultas agama Islam, maka bukan mereka yang dipimpin doa, Mas Walid yang minta dipimpin doa. Mas Walid baca Al-Fatihah supaya dakwah Mas Walid masuk di hati mereka ini diviralkan. Lalu itu divideokan oleh calon pastor. Narasinya narasi Katolik, itu yang beredar di TikTok. Mas Walid masuk ke TikTok hebat itu. Se-Indonesia tahu. Tapi PDM konfirm Mas Walid terkait dengan hal itu. Mas Walid jelaskan tahu. Oh ini sebenarnya dulu persoalannya. Ternyata calon pastornya itu disidang oleh para pastor. Kamu melakukan hal yang sangat radikal. Kamu harus meminta maaf kepada Mas Walid terkait dengan itu. Akhirnya pastor itu meminta maaf kepada Mas Walid. Mas Walid nggak mungkin mempersiapkan apapun, nanti nggak bagus Islam merupakan diri alamin kita. Tapi dakwah Mas Walid sudah masuk kepada mereka. Nah kemudian coba kita kaji Mas Mansur, kita kaji Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo namanya adalah Raden Hidayah, tapi karena cinta Indonesia namanya jadi Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo punya anak namanya Janawi Hadikusumo yang pernah dakwah di Deli Serdang, Sergei. Kemudian di Tapanuli Bapak Ibu. Janawi Hadikusumo inilah yang menciptakan lagu Sang Surya yang kita nyanyikan. Pak Cumi siapa anak ini? Kita baca itu, sejarah-sejarah itu. Kemudian Ayah Sultan Mansur, murid langsung dari Kiai Dahlan. Kemudian Yunus Anis, lalu Pakai Usman, Ayah Farudin, bukan Farudin Ayah, ini Ayah Farudin, Ayah depan. Ini Ayah Farudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah terlama, yang sangat sederhana. Di tangan beliau Muhammadiyah sangat menggembirakan, nggak pernah sedih Bapak Ibu. Kayak sepeda ontel itu biasa. Ketua Umum PP Muhammadiyah. Tadi saya lihat dari Medan kemarin naik sepeda ontel, tapi nggak mungkin Pak lewat tol, hanya naik mobil. Setelah Ayah Farudin, siapa lagi? Azhar Bashir, alim fikih kita. Setelah Azhar Bashir itu ada Amin Rais, politisi kita. Setelah Amin Rais itu ada Buya Syafi'i Ma'arif, yang saya sering WA-an sama dia sampai sekarang ini, sering WA-an, yang dimaki-maki oleh warga kita sebagai liberal, kafir dan seterusnya. Tapi dunia memakai dia, orang nanti mengkafirkan dia. Inilah karena cangkang nalar kita yang sanggup menerima ilmu yang sangat tinggi. Akhirnya kita mengambil keputusan menyalahkan orang ini. Tidak boleh begitu. Setelah Syafi'i Ma'arif ada Din Samsudin, juga masih sering komunikasi WA-an. Setelah Din Samsudin, ketua umum yang sangat teduh Pak Haidar Nasir,
dengan program internasionalisasinya. Semua menggalakkan Islam yang berkemajuan, Islam yang humanis, beragama yang cinta pada kemanusiaan. Inilah Muhammadiyah, sebuah organisasi yang sangat besar. Maka di akhir dari ceramah ini saya sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu coba baca dulu Zawahirul Afkar al-Muhammadiyah Abdul Qadir Zaman. Pernyataan pikiran Muhammadiyah jelang abad kedua, atau Zawahirul Afkar al-Muhammadiyah Liqonitani. Pernyataan pikiran Muhammadiyah pada abad kedua. Di situ dijelaskan bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan pencerahan, gerakan wasatiyah. Kita wasatiyah ya Bapak Ibu, kita bukan radikal. Kita cinta NKRI, tapi kita menjadi seorang muslim yang sangat taat. Kita kedua, contoh bagi yang lain. Kemudian kita juga suka bermusyawarah. Maka ada muktamar, pertemuan tertinggi. Di bawah muktamar itu ada tanwir. Tanwir itu satu akar kata dengan nur, artinya pencerahan. Maka orang yang keluar dari tanwir itu otaknya tercerahkan. Bapak Ibu keluar dari pengajian ini harus tercerahkan. Lebih suka infak, lebih suka sedekah, lebih suka menyambung hubungan silaturahmi, itu tercerahkan. Jangan ikut sebuah pengajian yang kalau keluar dari pengajian itu semakin membenci orang lain. Itu tak tercerahkan. Itu tanwir, di bawah tanwir itu ada sidang-sidang yang lain, ada muswir, ada muslimwir, ada musda, ada muslimda, ada musjab, ada muslimcap, dan seterusnya. Hebat sekali Muhammadiyah ini Bapak Ibu. Maka istri saya aja dari Aisyah, Bang Arif, nggak saya ambil dari yang lain-lain. Itu hebat Bapak Ibu. Cuman digelitik juga, kita coba tengok tuh Kiai Dahlan tuh. Kalau betul-betul kalian menjadi pengikut Kiai Dahlan, contoh Kiai Dahlan tuh, istrinya 2 katanya. Kita nggak ada yang berani mengikuti itu. Kata dia sampai kemarin warga Muhammadiyah, jangankan berpoligami, mimpi aja nggak berani. Mimpi aja nggak berani. Kiai Haji Mas Arif itu istrinya 1, tapi kiai-kiainya istrinya 3, 4 dan seterusnya. Ibu PSS saya nggak ngajari bapak-bapak Muhammadiyah, pas kita nyinggung aja sih tadi sedikit. Mohon maaf. Inilah kira-kira gambaran yang dapat disampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Bapak Ibu, semoga kita selalu sehat, sukses. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut pandemi Covid-19 ini sehingga kemudian kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Pada Allah kita kembalikan, andai kata ada yang kurang berkenan dari kita masing-masing, mohon kiranya untuk dimaafkan. Bapak Ibu, sekali lagi kita gerakkan amal soleh ya. Ya, kita gerakkan amal soleh 5 menit saja. Bang Iwan, keranjangnya Bang? Oh, boleh. Siap. Keranjangnya. Ya, Bapak Ibu, ya. Ini gerakan 5.000 atau 10.000 rupiah, Bapak Ibu. Ayo. 5 menit. Ya. Dapat 3 juta, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Silakan Bapak Ibu. Ayo. Jangan nanti sampai datang satu hari yang ketika engkau ingin infak tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima infak itu lagi. Ada itu Ustaz ya? Ya silakan Bapak Ibu. Alhamdulillah banyak Bapak Ibu. Di Ibu Aisyah saya yakin dan percaya pasti banyak yang pakai cincin tunangan, silakan infakkan. Alhamdulillah luar biasa ya amal soleh kita itu. Pak Jembus semakin. Alhamdulillah Bapak Ibu, itu untuk investasi akhirat kita. Itu akan kita rasakan pada saat kita sudah kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ketua PDN, Yang Tawaliyom, Pak Sekretaris, Ibu Ketua PDA dan seluruh jemaah, ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi tausiah agama yang sudah disampaikan oleh Bapak Astrof Profesor Dr. Mas Muhammad Kolim MA. Semoga apa tadi disampaikan dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Oke, pada kesempatan pengajian perdana kita pada hari ini, adapun yang mengikuti pengajian berjumlah sekitar 450 orang. 450 orang. Alhamdulillah pengajian perdana kita mengumpulkan sedikit banyaknya. Semoga pengajian selanjutnya lebih banyak lagi. Bisa kan Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Sang Surya